Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Emmanuel Kevi, NPM 31230079. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori belajar humanisme atau humanistik. Yang pertama, pengertian. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia, yang artinya teori ini lebih fokus pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi yang ada pada setiap manusia. Yang berikut pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ahli Arthur Combs. Menurut Arthur Combs, pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Yang berikut, Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal yang paling penting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Yang berikut, menurut Carl Rogers, dia mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid. Yang berikut, ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang berikut, proses merupakan hal yang paling penting menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu dan selain dirinya sendiri. Yang berikut adalah tujuan teori belajar humanistik. Tujuan teori belajar humanistik adalah aliran dalam dunia psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan mengacu pada psikologi seseorang. Humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitrah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Berikut adalah manfaat teori belajar humanistik. Manfaat teori belajar humanistik yang pertama adalah untuk mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan mengatakan ide, gagasan, dan mampu memberi pendapat. Yang keempat, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, membentuk kepribadian perubahan sikap dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan minat dalam diri seseorang. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang. Yang keempat, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang kelima, mampu mengubah sikap dan pola pikir. Dan yang berikut, semakin lama waktu yang dilaluinya, seseorang pembelajar dapat mencapai aktualisasi
dirinya dengan baik. Yang berikut adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dalam memotivasi dari setiap individu. Yang kedua, dapat memunculkan sikap individualisme. Dan yang ketiga, terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, munculnya kesenjangan antara individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Yang terakhir, pendidik tidak boleh lelah dalam motivasi muridnya karena pendidik menjadi motivasi dari luar diri individu. Sekian dan terima kasih.